Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama saya Trisa Apriani di channel berfisika.com ya dan Mass Consulting ID. Di sini saya akan bahas melanjutkan pembahasan ujian perbaikan TPB 2023-2024 atau disebut ujian 3 ya biasanya. Nah, ini adalah bab mengenai GGL induksi atau induksi elektromagnetik ya. Kita lihat di sini ada gambarnya. Kemudian dijelaskan bahwa batang konduktor peki bersinggungan dengan rel konduktor berbentuk U. Nah, panjang batang konduktor peki adalah L12 cm. Berarti kita tuliskan parameternya yang diketahui. Di sini ada L12 cm, kemudian ada jarak A ya, 0,5 cm, kemudian ada arus yang mengalir di kawat lurus panjangnya ini 100 ampere. Nah, kemudian batang konduktornya bergerak dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon. Baik, yang A, kita cari atau ditanyakan flux magnet dinyatakan dalam mu0, X, dan Y. Berarti flux magnet itu adalah lambangnya ini ya, flux jumlah medan magnet yang masuk ke areanya. Berarti kan B kali A sebetulnya flux itu. Nah, tapi di sini karena A-nya ini adalah ada perubahan area karena apa? Karena adanya pergerakan gitu. Jadi ada perubahan X, delta X gitu. Berarti kan di sini kalau dia berubah kan berarti di sini X-nya gitu ya ketika dia berubah berpindah ke sini. Nah, sekarang fluxnya itu kan berarti di sini integral D flux. Kenapa integral D flux? Karena di sini integral B dot dA gitu. Nah, sekarang B-nya karena kita lihat berarti kan B-nya integral mu0 I per 2 PR. Nah, dA-nya ini adalah X kali dr ya, X kali dr. Karena kan di sini medan magnetnya, nah di sini terlingkupi, berarti kan panjangnya asumsikan itu R, jarak dari kawat berarus ke loop ini gitu. Nah sekarang yang sering berubah itu X, berarti X-nya itu dia konstan sebetulnya kan. Nah berarti batasnya dari mana sekarang? Batasnya itu adalah dari A sampai A plus B ya, A plus B. Atau di sini karena B ini sama dengan L gitu, jadi bisa dituliskan juga ini dari A, L plus A gitu. Berarti kita turunkan, ini yang konstan kan mu0 I per 2 pi gitu, X ya turun ya. Nah sekarang DR, integral A, L plus A, ini kan ada seper R DR, integral seper R itu apa? Ln, ya, ln R. Berarti mu0 I per 2 pi X kali ln, gitu ya, ln R. Ln R ini A, L plus A, nah R-nya masukkan. Jadi kan mu0 I per 2 pi X ln, sebenarnya kan ini L min A dikurangi ln A ya, dikurangi ln A. Nah, di kalkulus itu atau di matematika itu kalau pengurangan ln itu bisa dituliskan menjadi pembagian mu0 I per 2 pi ini X, berarti kan ln L min A per A, seperti itu ya untuk di bagian nomor 1. Itu kan pengen cari fluxnya. Nah, kalau mau dimasukkan nilainya berarti mu0 kan 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi ini kali I kali X gitu ya. Ini ln L-nya berarti 12 dikurangi A-nya 0,5 per 0,5 gitu. Berarti nanti hitung dapatnya berapa gitu ya. Berarti kan jadi di ini dapat 2 kali 10 pangkat min 7. Tadi arusnya itu berapa? Arusnya di 100 ya. 100. Nah, kemudian kali X kali ln
11,5 per 0,5 gitu ya. Oke, sorry, ini batasnya ditambah ya, L ditambah A, berarti ini ditambah 12,5. 12,5 gitu. Nah, ini untuk mencari flux. Nah, sekarang ini kan masih nyatakan dalam mu 0, X, dan I. Berarti angkanya tidak usah dulu dimasukkan ya. Berarti yang diubah hanya ln-nya aja. Ini berarti masih dalam mu 0 I per 2 PX gitu ya. Masihnya yang dikeluarkan itu hanya angkanya saja. Mu 0 I per 2 PX. Berarti ini kan fluxnya. Nah, sekarang yang bagian B-nya, mencari GGL-nya. Berarti kalau mencari GGL, kita punya persamaan apa? GGL induksi. GGL induksi itu kan lambangnya seperti ini. Sama dengan min D flux D dt. Berarti kan saya tadi punya D fluxnya ya, punya D fluxnya. Berarti min D flux dt ya. Jadi kan jadi kayak min D dt fluxnya mu 0 I gitu kan per 2 pi sini X di sini ln 12,5 per 0,5. Nah, di sini yang berubah terhadap waktu itu apa? Yang berubah terhadap waktu itu adalah X-nya. Kenapa berubah terhadap waktu? Karena kan kalau batang konduktor ini ketika digeser kanan atau kiri, areanya berubah. Yang berubahnya apa? Ini X-nya. Kadang kan misalnya jadi membesar gitu kan. Berarti kan ini X-nya ketika bergeser di batangnya di ujung, kalau di tengah seperti ini, gitu ya. Berarti di sini ada parameter dx, dt gitu ya yang berubah terhadap waktu. Yang lain itu konstan. Mu 0 per 2 mu 0 i per 2 pi ini ln 12,5 per 0,5. Nah, ingat untuk konsep gerak dx dt. Berarti kalau dx dt itu apa? V ya, kecepatan konstan. Berarti kan min V mu 0 I per 2 pi ln 12,5 per 0,5. Nah, ini baru angkanya dikeluarkan karena kan di sini diketahui V-nya 5 meter per sekon ya. Berarti ini kalau saya buat harga mutlak kan berarti jadi positif ya. Berarti ini 5. Tadi kan mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi kali I. I-nya berarti berapa I-nya? I-nya 100 ampere. Berarti di sini kan kali 100 kali ln 12,5 per 0,5 gitu. Berarti dapat hasilnya berapa? Ini kan 2. 2 kali 5, 10. 10 kali 10 pangkat min 7. Ini sama 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 3 ya. Ln 12,5 per 0,5. Berarti berapa? 10 pangkat min 4 ln 12,5 per 0,5 gitu ya. Kita hitung hasilnya itu ada di angka ini ya. Nanti tinggal dihitung aja ln 12,5 per 0,5 itu dia dapat berapa. Itu dia adalah GGL induksinya. Ya. Satuannya apa? Satuannya adalah volt gitu. Baik, sekarang yang nomor 3, arah arus induksi yang terjadi. Ini kan arahnya ya, arahnya aja bukan besarnya. Berarti kalau arah arus induksi, kalau kita lihat, ini kan GGL induksinya dapat di angka 10 pangkat min 4 ln sekian. Coba saya hitung dulu ya, ln-nya ini. Ini kan ada di 3,2 ln 12,5 per 0,5 itu berarti kan 3,2 kali 10 pangkat min 4 volt. Nah, sekarang kita lihat kalau nilai
fluxnya, ini kan nilai fluxnya berarti mu 0 I per 2V kali 100 maaf ya, ini X kemudian ln 12,5 per 0,5. Nah, kita lihat sekarang arusnya ini kemana? Arusnya kan ke kiri, ke kanan. Berarti kalau arusnya ke kanan, kalau kita lihat, ini kan medan magnetnya, berarti yang atas itu dia cross, yang bawah itu dot, ini cross, ini dot kan. Berarti kan kalau kita lihat kan seperti ini berarti masuk bidang, yang ini baru keluar kan, jadi cross dan dot. Nah, berarti ketika loopnya ini berada di bawah ini kan, bawah kawat, berarti dia terkena oleh medan magnet yang dot, berarti kan keluar bidang. Berarti kalau seperti itu, arah arus induksinya berarti berlawanan. Ini kan seperti ini cross, ini dot, ini arusnya kan ke kanan. Ini ada loop di sini, gitu kan loopnya. Terus ini ada kawat konduktor yang bergerak. Ini kan berarti dot. Nah, berarti arah arus induksi ini berlawanan jarum jam karena dia medan magnetnya terpengaruhi oleh yang dot atau masuk bidang. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu memahami ya di ujian 3 ini. Silahkan apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.